Pada video berikut, aku akan berbagi bagaimana cara melakukan uji regresi linear dengan variabel independen, kategorikal, dan kontinu. Langsung saja kita ke contoh data yang sudah aku sediakan dan sudah terentry ke dalam Stata. Seperti yang teman-teman ketahui, ketika membuka pertama kali Stata, maka akan muncul lembar atau jendela seperti ini, di mana ada jendela history, kemudian jendela result, kemudian comment, dan variabel serta properties. Ya, untuk melihat data yang sudah terinstall ataupun sudah terinput ke dalam Stata yang kita punya, silahkan di komen ketikkan edit, maka enter, maka akan muncul data editor seperti ini. Data editor ini artinya data ini bisa kita ubah atau bisa kita kotak-atik ya, sebagaimana kebutuhan kita sendiri. Ya, jadi di sini ada 7 variabel dan ada sebesar 189 observasi. Variabel pertama itu adalah ID ya, kemudian kedua jenis kelamin, ketiga tempat tinggal, kemudian keempat ada usia, lanjut pendidikan, suku, dan toleransi. Ya, ada dua warna dataset ini. Yang pertama ada warna hitam, itu menandakan variabel kita numerik atau angka, sedangkan ada warna biru. Nah, ini juga numerik, hanya saja angkanya diberikan label. Jadi seperti JK ini, jenis kelamin, itu 0 adalah laki-laki dan 1 adalah perempuan. Tempat tinggal demikian juga, ya, desa dan kota. Kemudian suku ada 3 sebagai data, yaitu Jawa, Batak, dan suku lainnya. Untuk melihat numeriknya, kalian bisa pilih view, kemudian ini dihapus, maka akan muncul datanya seperti ini, muncul ya, jenis kelamin 0 dan 1, tempat tinggal 1 dan 2, dan seterusnya untuk variabel yang tadi aku sebutkan berwarna biru. Dan kembalikan dengan centang di show all value labelnya. Ya, kemudian untuk regresi, ya, di sini saya akan buatkan variabel dependennya karena regresi adalah wajib variabel dependennya itu continue, ya, seperti data ini. Sedangkan variabel independennya bisa continue, bisa juga kategorikal. Hanya saja masing-masing nanti cara bacanya berbeda. Ya, untuk melakukan uji regresinya, kita kembali ke jendela awal tadi, bisa menggunakan komen ya. Hanya saja teman-teman kalau ingin menggunakan komen untuk regresi, kenali data tadi apakah dia data kontinu atau kategorikal. Tentu ada perbedaan ketika nanti kita masukkan ke dalam komen. Untuk regresi linearnya silahkan ketikkan perintah regress ya. Kemudian dilanjutkan dengan variabel yang akan dijadikan variabel dependen. Ya, di sini tadi aku sebutkan dependennya adalah toleransi. Silahkan pilih ya toleransi dengan memindahkan ya. Maka akan muncul di sini toleransi, kemudian variabel independennya secara berurutan. Di sini aku akan buatkan yaitu jenis kelamin, kemudian tempat tinggal, kemudian usia, kemudian pendidikan tahun sukses ya. Pendidikan tahun sukses ini adalah tamatan yang diselesaikan dalam hitungan tahun. Misalnya tamat SD berarti dia 6 tahun, tamat SMP berarti 9 tahun. Totalnya adalah tamat SD tambah tamat SMP-nya, seperti itu. Kemudian untuk suku silahkan pindahkan. Ya, ini akan bisa kita lakukan ya langsung tanpa ada pengubahan untuk perintah variabel tertentu. Ya, kita coba.
dengan enter. Maka akan dihasilkan regres toleransi jenis kelamin, tempat tinggal, usia, pendidikan, dan suku. Hanya saja di dalam tabel ini kita hanya melihat satu kategori saja, ya, satu variabel saja. Misalnya kalau kita lihat ini jenis kelamin, dia tidak disebutkan jenis kelamin perempuan atau laki-laki, hanya jenis kelamin. Demikian juga tempat tinggal. Tadi kalau kita lihat di dataset itu, tempat tinggalnya ada dua, yaitu yaitu desa dan kota. Usia, kemudian pendidikan, ya, tahun usia, sukunya tidak disebutkan juga, apakah suku Batak, suku Jawa, ataupun suku lainnya. Jadi untuk memperlihatkan baik kategori, kita harus menambahkan kata ataupun huruf I pada variabel kategorikalnya. Jadi ini bisa kita lakukan. Kita klik di history. Kemudian untuk jenis kelamin, silahkan teman-teman ketikkan I, kemudian titik, khusus variabel yang kategorikal. Ya, ini variabel yang kategorikal, tempat tinggal, kemudian suku. Jadi dengan perintah menambahkan I dan titik sebelum variabel kategorikalnya, maka nanti kita akan bisa melihat perbedaan, ya. Jenis kelamin itu berarti ada kategorikal yang disebutkan seperti itu. Maka kita enter. Ya. Maka hasilnya seperti ini, ya, ada perbedaannya, teman-teman, dibandingkan tabel yang di atas tadi. Kalau yang tabel sekarang, ya, jenis kelaminnya adalah perempuan, kemudian tempat tinggalnya ada dibuat di sini kota, kemudian usia satu saja karena memang variabel kontinu, pendidikan juga satu, suku ada Batak dan ada suku lainnya. Ya. Jadi ada perbedaannya, teman-teman jangan keliru kalau mau menggunakan komen untuk memunculkan regresi dengan variabel independen, kategorikal, dan kontinu. Ini bisa kita lakukan juga di menu ini, ya, dengan klik statistik, kemudian pilih linear model, kemudian pilih linear regression, kemudian variabel dependennya toleransi, kemudian independen variabelnya. Untuk menghindari bahwa pengenalan variabelnya tetap kontinu semua, kita klik yang titik 3 ini, maka akan dimunculkan seperti ini. Maka untuk memindahkan variabel tadi, JK, ya, jenis kelamin, add to varlist, maka akan dikenalin dia I titik JK, kemudian untuk variabel kedua, ya, tempat tinggal, add to varlist, maka akan dikenali juga. Selanjutnya untuk usia, ya, ini variabel kontinu, ya, kita butuh dia bukan interval, ya, ataupun kategorikal tadi, ya. Kita centang di sini, maka klik lagi add to varlist, kemudian dikenali usia. Semua variabel lakukan hal yang sama, ya. Klik kemudian oke, maka muncul nanti hasil regresinya seperti tabel yang terakhir kita lakukan tadi. Oke, itu untuk melakukan by menunya. Sekarang kita mengenali dan juga membaca data yang sudah dimunculkan oleh Stata ini. Ya, number observasinya 189, kemudian nilai ANOVA-nya 4,24, kemudian probability lebih besar dari ANOVA-nya adalah 0,0005, kemudian R square 0,1227, kemudian adjusted R square 0,0938, serta informasi root MSE, istilah dalam statistik, silahkan dicari sendiri, 28,952.
Ya, yang paling umum dilaporkan ketika kita membuat laporan sifatnya kuantitatif seperti data statistik ini, yang sering ditampilkan adalah number of observation atau sampel, kemudian bisa adjusted R square-nya ataupun R square-nya, ya. Kemudian berikutnya di bawah ada hasil regresi antara variabel independen dan variabel toleransi, di mana yang sering dimunculkan ataupun ditampilkan dalam laporan adalah nilai p-value-nya, kemudian koefisiennya. Sebagian peneliti juga menampilkan standar error, kemudian ada confidence intervalnya juga akan ditampilkan tergantung kebutuhan dan tergantung apakah kita ingin mendeskripsikannya ataupun menginterpretasikannya ke dalam laporan kita. Ya, untuk membacanya, pertama kita pastikan bahwa untuk menentukan asosiasi antara variabel X dan Y-nya, kita bisa melihat ya p-value-nya ini. Apakah p-value yang sudah kita buatkan ya lebih kecil dari p-value dari tabel ini. Ya. Misalnya kalau ilmu sosial 0,05, P lebih kecil dari 0,05, ya di sini ini lebih besar, ini juga lebih besar, ini juga lebih besar, ini lebih kecil, ini juga lebih besar ya dari 0,05, hanya satu ya pendidikan sebesar 0,000. Artinya khusus pendidikan terdapat asosiasi signifikan pada level 5% atau 0,05. Sedangkan yang lain secara statistik tidak terdapat asosiasi signifikan antara misalnya variabel jenis kelamin dan toleransi pada level 5% karena ini lebih besar dari 0,05. Ya, untuk berikutnya membaca nilai koefisien. Yang perlu diperhatikan adalah pertama ketika kita mempunyai data kategorikal seperti ini, misalnya jenis kelamin yang ditampilkan adalah perempuan, berarti yang tidak ditampilkan itu adalah laki-laki. Itu juga sebagai referensi kita untuk membandingkan. Ya, untuk membandingkan. Begitu juga dengan tempat tinggal. Ya, misalnya tempat tinggal di sini yang ditampilkan adalah kota, berarti tempat tinggal yang tidak ditampilkan di sini adalah desa, itu sebagai referensi pembanding. Karena data kita ini untuk tempat tinggal adalah kategorikal, sedangkan usia dan pendidikan tidak. Begitu juga dengan suku, ya. Ada dua di sini ditampilkan Batak dan suku lainnya, berarti jika kita melihat bahwa ada suku Jawa yang tidak ditampilkan dalam tabel ini. Ya, untuk itu perlu teman-teman memahami bahwa kategori ini penting untuk dibaca nilai koefisiennya. Untuk membaca nilai koefisien dari perempuan dan toleransi, itu artinya bahwa skor toleransi dari perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki sebesar 3,726 poin ya. Berarti perempuan memiliki skor toleransi lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena ini nilai positif ya. Kita baca lebih besar berarti di perempuan ini yaitu 3,726 dibandingkan laki-laki. Begitu juga tempat tinggal, nilai koefisiennya adalah positif 4,662. Itu artinya bahwa skor toleransi ya untuk responden yang tinggal di kota itu lebih besar dibandingkan responden yang tinggal di desa sebesar 4,662 poin. Ya,
Sedangkan untuk usia, ya, di sini kita lihat usia minus 0,262, berarti semakin bertambahnya 1 tahun usia, maka akan mengurangi, ya, akan berkurang sebesar 0,262 poin skor toleransinya. Ya, karena ini adalah angka negatif. Sedangkan pendidikan ini positif 2,44. Itu artinya semakin bertambah 1 tahun pendidikan, maka akan meningkatkan sebesar 2,44 skor toleransi. Oke, selanjutnya untuk suku. Tadi pembanding kita buat adalah suku Jawa. Ya, dibandingkan dengan suku Jawa, ya, suku Batak memiliki skor toleransi lebih rendah sebesar 8,637 dibandingkan suku Jawa, ya, dibandingkan dengan suku Jawa. Karena ini suku Jawanya yang menjadi referensi kita adalah suku yang tidak terlihat dalam tabel. Ya, kemudian suku lainnya. Nilai koefisiennya adalah 0,123 sekian-sekian, dan positif itu artinya bahwa suku lainnya memiliki skor toleransi ataupun toleransi lebih tinggi sebesar 0,123 dibandingkan suku Jawa. Ya, ketika membaca ini memang butuh sistematis, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah membaca, jadi ketika menulis tentunya kita perlu sistematis cara membacanya. Ini hanya sebagai tutorial bagaimana kita mengenali kemudian interpretasikan data yang ada dalam tabel regresi ini. Ya, mungkin itu caranya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.